Sedangkan setiap hari yang kami agung-agungkan Muhammad. Yang disambut selalu Muhammad, sholawatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ini kok yang disambut Isa Al-Masih, yang diagungkan Isa Al-Masih. Terus, Isalah yang mengetahui takdirmu. Loh, kok Isa yang mengetahui takdir? Bukannya hanya Allah yang mengetahui takdir. Itu Bapak Ibu pemikiran saya. Akhirnya terus jadi pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran saya. Langsung saya ambil Al-Quran. Saya buka, saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Bapak Ibu Saudara, saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Terus saya menemukan Bapak Ibu Saudara, siapa Isa Al-Masih? Di dalam Al-Quran tertuliskan Isa Al-Masih adalah Rohullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang diciptakan dengan kalimatnya, firmannya, dengan rohnya yang saya dapatkan. Oh, kalimatnya. Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang intinya. Berarti Isa Al-Masih kalimatnya Allah, firmannya Allah. Isa Al-Masih adalah rohullah, berarti rohnya Allah. Pemikiran saya seperti itu Bapak Ibu. Terus saya temukan lagi, saya cari-cari lagi di Al-Quran. Saya menemukan Isa Al-Masih adalah satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Bukannya satu-satunya di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Kok bisa Isa Al-Masih? Terus siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Saya bilang gitu dalam pemikiran saya itu Bapak Ibu. Terus saya menemukan lagi Isa Al-Masih adalah hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Timbul pertanyaan saya lagi, kok hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat? Makanya hanya Allah hakim yang adil, kok Isa Al-Masih? Ini adalah cerita yang kesekian kalinya para murtadin berani jujur bahwa kalau berani mempelajari Al-Quran, pasti banyak yang akan murtad. Itulah sebabnya para mualaf-mualaf yang seringkali bukan mempelajari kitab suci Al-Quran, tetapi mereka justru menggoreng-goreng ayat-ayat Alkitab yang katanya palsu, lain dan seterusnya. Karena apa? Seorang murtadin dalam video ini mengungkapkan fakta menarik. Semakin ia mempelajari Alkitab, ia semakin menemukan kebenaran sesungguhnya tentang siapa Isa Al-Masih, yaitu dia yang terkemuka di akhirat, dia yang diagungkan, bahkan dia yang menjadi hakim yang adil di akhir zaman. Itulah yang terbayang dalam seorang murtadin dalam video berikut ini, dan kemudian ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang kemudian sangat menguatkannya tentang Isa Al-Masih. Siapakah Isa Al-Masih? Teman-teman akan temukan jawabannya dalam video ini. Mari langsung aja kita simak bersama. Ada lagu qasidah yang seperti ini. Mari sambut Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Mari agungkan Isa Al-Masih, Isa sang kalimatullah. Terus refnya, Isalah yang mengetahui takdirmu, Isalah yang menopang hidupmu. Isa berkata, ikutlah akulah jalan yang lurus, jalan kebenaran. Seperti itu saudara, Bapak Ibu Saudara. Itu saya renungkan, langsung jadi pemikiran saya Bapak Ibu. Kok mari sambut Isa Al-Masih? Kok mari agungkan Isa Al-Masih? Sedangkan setiap hari yang kami agung-agungkan Muhammad. Yang disambut selalu Muhammad, sholawatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi ini kok yang disambut Isa Al-Masih, yang diagungkan Isa Al-Masih. Terus, Isalah yang mengetahui takdirmu. Loh, kok Isa yang mengetahui takdir? Bukannya hanya Allah yang mengetahui takdir. Itu Bapak Ibu pemikiran saya.
kok Isa lah yang menopang hidupmu? Bukannya Allah, hanya Allah yang menopang hidup manusia. Bapak Ibu seperti itu kok pemikiran saya waktu itu. Terus dalam perjalanan sampai rumah itu lagu itu dalam pemikiran saya. Sampai rumah saya cari-cari di YouTube. Ketemulah lagu itu, ketemu. Akhirnya bolak-balik saya setel sampai berapa kali saya dengerin. Saya dengerin pakai handset, saudara, Bapak Ibu, pakai handset biar nggak kedengaran keluarga saya. Eh, saya dengerin, saya bilang sama anak saya yang kecil, Dek, dengerin, Dek, lagunya bagus, Dek, saya bilang gitu. Jadi pakai headset sebelah-sebelah sama anak saya itu, dengerin, bagus ya. Jadi diulang-ulang, didengerin gitu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya terus jadi pertanyaan-pertanyaan dalam pemikiran saya. Langsung saya ambil Al-Quran. Saya ambil Al-Quran, saya buka, saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Bapak Ibu Saudara, saya cari-cari tentang Isa Al-Masih. Terus saya menemukan Bapak Ibu Saudara, siapa Isa Al-Masih? Di dalam Al-Quran tertuliskan Isa Al-Masih adalah Rohullah. Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang diciptakan dengan kalimatnya, firmannya, dengan rohnya yang saya dapatkan. Oh, kalimatnya. Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang intinya. Berarti Isa Al-Masih ini kalimatnya Allah, firmannya Allah. Isa Al-Masih adalah rohullah, berarti rohnya Allah. Pemikiran saya seperti itu, Bapak Ibu. Terus saya temukan lagi, saya cari-cari lagi di Al-Quran. Saya menemukan Isa Al-Masih adalah satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Satu-satunya manusia di dunia dan di akhirat. Bukannya satu-satunya di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Kok bisa Isa Al-Masih? Terus siapa sebenarnya Isa Al-Masih itu? Saya bilang gitu dalam pemikiran saya itu, Bapak Ibu. Terus saya menemukan lagi Isa Al-Masih adalah hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat. Timbul pertanyaan saya lagi, kok hakim yang seadil-adilnya pada hari kiamat? Bukannya hanya Allah hakim yang adil, kok Isa Al-Masih? Terus makin penasaran, Bapak Ibu. Saya menemukan Isa Al-Masih adalah sumber pengetahuan hari kiamat. Dan janganlah ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Loh, ikutlah aku, akulah jalan yang lurus. Berarti yang jembatan Shiratal Mustaqim itu bukan rambut dibelah 7 dong. Berarti jalan yang lurus itu, jembatan Shiratal Mustaqim itu Isa Al-Masih itu. Pemikiran saya seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Timbul pertanyaan-pertanyaan, siapa sesungguhnya Isa Al-Masih itu? Terus saya gabung-gabungkan, Isa Al-Masih adalah kalimatullah, Isa Al-Masih adalah rohullah. Loh, berarti benar dong apa yang ada di dalam Injil. Seperti itu, Bapak Ibu Saudara, pemikiran saya itu. Yang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti benar dong. Berarti Isa Al-Masih itu Allah itu sendiri berarti. Berarti kalau Isa Al-Masih itu di dalam Al-Quran, kalau di Injil, Yesus itu ya. Pantesan saya kok berdoa seperti itu. Padahal saya nggak minta kesembuhan, saya pengen mati malahan. Kok saya malah dikasih sembuh dalam sekejap, dalam hitungan detik, seperti itu Bapak Ibu Saudara semua. Itulah yang saya rasakan. Berarti benar ya, mukjizat-mukjizat yang di dalam Al-Quran. Isa Al-Masih menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat. Berarti di Al-Quran Isa Al-Masih itu, kalau di Injil berarti Yesus itu ya. Oh alah,
Gitu ya? Itu saudara, Bapak Ibu Saudara semua. Itu yang saya alami. Jadi menurut saya benar-benar mukjizat yang saya rasakan, yang bertahun-tahun saya memohon kepada Allah. Ternyata di dalam Yesus hanya sekejap dikabulkan. Saya bertahun-tahun mohon disembuhkan, mohon dari segala masalah kehidupan, nggak pernah ada jawaban. Tapi di dalam Yesus hanya menyebut Yesus, padahal saya belum percaya Yesus itu Tuhan. Tapi kok bisa langsung disembuhkan? Aneh. Itu benar-benar aneh, Bapak Ibu Saudara, yang saya rasakan. Benar-benar aneh yang dalam kehidupan saya. Terus satu hal lagi yang saya rasakan. Yang teman saya, yang orang Kristiani, yang saya ada rasa itu. Yang saya ada rasa, ternyata dia juga ada rasa. Itulah yang berarti yang Tuhan Yesus sediakan untuk saya. Padahal pemikiran saya dulu itu seenggak-enggaknya kalau enggak anak santri, anaknya Pak Haji lah atau kiai lah, seperti itu, yang bisa membimbing saya dalam paling utama dalam hal agama dan kebenaran. Itu yang saya mohon pas sholat. Berarti itu dikabulkannya gini, Bapak Ibu Saudara. Dikabulkannya dalam hal agama dan kebenaran. Karena yang saya rasakan itu di dalam Isa Al-Masih benar, kok mukjizatnya sama seperti yang di dalam Injil. Terus mukjizatnya dalam nama Yesus. Saya bilang nama Yesus bukan Tuhan saya, karena saya belum percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Jadi saya menyebutnya Yesus begitu saja di dalam Yesus. Tapi kok semua terjadi? Berarti ya Yesus yang menyediakan menyiapkan seorang laki-laki itu untuk membimbing saya, mendidik saya ya, untuk mengenalkan Yesus itu adalah Tuhan. Itu pemikiran saya, Bapak Ibu. Jadi banyak pertanyaan yang termasuknya menurut saya terjawab justru di dalam Yesus. Puji Tuhan, kita sudah melihat bersama-sama. Jika videonya menarik dan memberkati, jangan lupa like dan subscribe video ini dan bagikan video ini agar setiap para murid tadi mereka menjadi berkat bagi banyak orang melalui kesaksian hidup mereka. Ini adalah kesaksian yang sangat memberkati dan luar biasa. Semakin mempelajari kitab suci Al-Quran, semakin menemukan kebenaran tentang siapakah Yesus Kristus, siapakah yang akan datang pada akhir zaman, siapa yang menjadi hakim. Bukankah Allah, tetapi dia Yesus Kristus. Berarti dia sama dengan Allah. Bukan sama dengan Allah, tetapi dia adalah Allah itu sendiri. Karena di surga hanya satu penguasa tunggal, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Itulah cerita para murid tadi yang sudah memberkati kita. Semoga Tuhan terus